Tapi itulah manusia itu. Manusia selalu ingin kembali ke rahim ibu sebagai bayi karena disitulah ada kebahagiaan. Rahim ibu itu adalah universitas pertama, fakultas pertama yang mengajarkan kebahagiaan. Anda tidak perlu mikirin tentang uang kuliah, tentang pajak, tentang rame-rame politik kalau Anda ada di rahim ibu. Tetapi alam memaksa Anda untuk keluar dari rahim ibu supaya Anda bisa mandiri. Jadi peralatan pertama kita untuk mandiri adalah pengetahuan otak. Dari mana otak itu datang? Dari suplai nutrisi yang ada di rahim ibu. Dari percakapan batinnya antara ibu dan bayinya tuh. Dari kecemasan yang dibagi oleh ibu pada bayinya. Jadi rahim itu adalah bimbel pertama untuk jadi manusia tuh. Bimbingan hidup bahkan, bukan sekedar bimbingan belajar tuh. Rahim perempuan, rahim ibu adalah training center pertama untuk memastikan ada generasi akan melanjutkan kehidupan. Itu dasarnya begitu. Karena itu kita selalu rindu rahim ibu. Setelah kita lahir dari rahim ibu, kita pindah pada rahim laki-laki. Rahim laki-laki namanya APBN. Yang menyiksa kita. Karena kita mesti atur bagaimana pengeluaran kita itu bisa menghasilkan masa depan. Rahim laki-laki itu adalah munaslup. Yang di dalamnya ada banyak manipulasi sebetulnya. Jadi saya tahu bahwa kalian semua menginginkan ada semacam sinopsis yang kemudian disebut sebagai parameter untuk menghasilkan bonus demografi sehingga kalian bisa disebut sebagai generasi emas. Sekarang kita coba lihat apa bonus yang bisa kalian hasilkan supaya kalian tidak cemas di zaman emas nanti. Kalau Anda cemas sekarang oke itu. Kenapa Anda mesti cemas dulu? Karena jalan menuju generasi emas itu sudah dihalangi oleh berbagai hal. Oleh kerusakan lingkungan, oleh ketidaksamaan pandangan tentang hidup di abad nanti. Kenapa begitu? Karena ada perkembangan teknologi itu. Kalau Anda sekarang, saudara-saudara, lihat di dunia, generasi emas itu harus menghasilkan 3 pengetahuan. Kalau Anda belajar ilmu pengetahuan, dimanapun Anda belajar, riset penelitian tentang masa depan itu ditentukan oleh 3 aktivitas. Yang pertama, aktivitas untuk mengukur dan mengetahui kebiasaanmu itu apa. Karena pasar, market sedang mengintai apa yang bisa diproduksi supaya kalian itu bisa dianggap sebagai konsumen. Itu yang biasa disebut sebagai big data. Big data. Setiap kali kalian upload status kalian di sosial media, yang kalian upload, yang kalian publikasi adalah kepentingan dan keinginan kalian. Lalu dibaca oleh artificial intelligence, lalu orang tahu, mereka yang ada di pusat-pusat konsumsi dunia, di Paris, London, Tokyo, New York, itu tahu, oh di Lombok Barat selalu kalau mereka posting gambar itu, gambarnya kok buram itu. Maka dirumuskan di sana bahwa masyarakat Lombok Barat belum punya penghasilan sebanyak masyarakat Kuala Lumpur. Karena video yang kalian upload itu buruk, artinya handphone kalian itu ketinggalan zaman. Gampang saya tahu tuh. Out of date. Saya nggak perlu tanya ke handphonemu berapa tuh, enggak. Dengan gambar yang saudara upload, produsen HP di Hong Kong atau di Las Vegas tahu bahwa oh itu anak-anak itu tuh kekurangan pengetahuan tentang teknologi. Lalu dianalisis, kenapa begitu? Karena daya beli di Lombok masih rendah. Maka dirumuskan bahwa mari kita buat handphone yang memungkinkan handphone yang satu itu dihentikan ringtone-nya. Nah itu handphone jelek itu, karena bunyi terus. Jadi Anda tahu bahwa yang Anda lakukan hari ini dibaca di sistem internasional. Itu
Elon Musk taruh di atas kita itu apa namanya, Starlink. Jadi dia tahu kebutuhan kita di sini. Dia tahu bahwa kalian upload pembicaraan dengan saya, terus-menerus presiden akal sehat, presiden akal sehat. Dibaca oleh teknologi mutakhir, oh di situ ada pembicaraan yang selalu mengkritik pemerintah. Pasti dibaca. Lalu sistem internasional tadi menganggap bahwa kalau begitu, kendati handphone anak-anak muda di Lombok ini masih low standard, tetapi pikirannya udah high end. Karena memberi kritik artinya memikirkan secara serius lalu mengucapkan alternatif. Jadi Anda semua nanti akan jadi pemimpin. Anda berupaya untuk mengingatkan kita bahwa masa depan adalah milikmu. Oh ya. Tapi coba kita bandingkan, bisa nggak kita raih masa depan itu dengan kekuatan hari ini? Hari ini ada berita, barusan 2 jam lalu saya baca. Malaysia itu pendapatan per kapitanya sudah 13.000 US dollar per satu manusia. Standar untuk jadi negara maju adalah 14-15 ribu. Jadi sebentar lagi Malaysia akan jadi negara maju. Bonus demografi mereka adalah 15.000 US dollar per kapita yang bisa mereka tembus dalam 1-2 tahun ini. Hey, 15.000 itu kira-kira berapa tuh? 45 juta. Ya, 45 juta rupiah per orang pendapatannya. Iya, 15.000 kali 10.000, 15, 25 juta kayaknya. 25 juta. Satu anak muda di Kuala Lumpur punya pendapatan 25 juta. Indonesia GDP per kapitanya 4.500 cuma. Seperempat dari Malaysia. Jadi kalau Anda bertanding dengan anak muda di Malaysia, pasti Anda kalah. Generasi emas, bonus demografi adalah milik Kuala Lumpur.